al-unsuriyah. Apa yang disebut dengan hujub alaik al-unsuriyah? Hujub adalah hijab, penutup-penutup. Al-alaik yang sifatnya bergantung. Al-unsuriyah, manusia ada unsur apinya, ada unsur airnya, ada unsur tanahnya, ada unsur udaranya. Kalau manusia itu sangat tergantung dengan sifat airnya, apa yang terjadi? Terlalu cool dia. Saking coolnya dipanggil nggak nengok-nengok. Apa yang terjadi kalau manusia itu sangat dipengaruhi oleh unsur apinya? Belum dipanggil udah gebuk. Saudara sekalian yang senantiasa dirahmati oleh Allah, bahkan Pangersa Abah mengatakan kalimat thayyibah akan membersihkan qalbu dari hijab-hijab al-alaik al-unsuriyah, sifat-sifat yang sangat mendasar yang justru hal itu akan menjadikan manusia dalam zona nyaman, yang menjadikan manusia itu akan lebih terbebas daripada sifat-sifat yang seperti itu. Wa tuzakkir nufus 'anil rada'il was sifatil hayawaniyah, dan membersihkan jiwa dari sifat-sifat yang rendah. Sifat yang rendah kira-kira apa? Apa sifat-sifat yang rendah kira-kira? Malas, apalagi? Apalagi? Sifat-sifat yang rendah akan dibersihkan oleh kalimat thayyibah. Wasifatil hayawaniyah, sifat-sifat kebinatangan. Ada manusia yang memiliki sifat kebinatangan? Itu bebek? Itu kucing gitu ya. Sifat-sifat kehewanan begitu banyak ya. Rakus, pengen banyak sendiri, ngumpetin, itu sifat binatang. Coba aja, binatang kalau habis dapat makanan, apakah makan di situ atau enggak? Rata-rata dibolarin dulu. Begitu kan? Itu sifat kebinatangan. Wa takshifu lidzakiriha 'ala ad-dawami was-sidqi wal ikhlas. Ini bonusnya, Pak. Sifatnya apabila seseorang menjalankan zikirnya dengan dawam, istiqomah, as-sidqi dengan jujur, wal ikhlas dengan niat yang murni, maka akan terbuka, wa takshifu akan terbuka. Apa yang akan terbuka? Apa yang akan dibukakan bagi orang yang istiqomah, yang jujur dalam zikir, yang ikhlas? Beberapa hal. Yang pertama, al-ulumul laduniyah, ilmu laduni. Ya. Ilmu laduni akan diberikan bagi orang yang ahli mengucap la ilaha illallah. Syaratnya dia itu dawam, continue, sidq, jujur dalam mengucap kalimat la ilaha illallah. Zikirnya untuk illallah, bukan untuk duniawi, bukan untuk apa-apa, illallah, hanya untuk Allah, jujur di situ, ikhlas. Dia itu murni. Yang terbukakan adalah al-ulumul laduniyah, ilmu laduni akan terkupas. Wal asrar al-ghaibiyah, rahasia-rahasia gaib akan biar. Wa tashhaduhu anwa'at tajalliyatil ilahiyah, dan pada akhirnya kalimat thayyibah akan mengantarkan, membuka tajalli ilahiyah yang bermacam-macam. Bagaimana rupanya? Wallahu a'lam. Enggak usah dibuka kan? Tajalli ilahi kayak gimana? Salah. Kita kan satu guru satu ilmu sudah merasakan semua. Iya kan? Enggak usah. Kita kajiannya kajian bedah buku, bukan kajian bedah rasa. Kalau rasa kajiannya bukan dikaji lagi, tetapi riyadhah, ya. Lanjutkan. Apa syarat mengoptimalkannya? Bukankah semua orang dapat mengucap kalimat thayyibah ini? Apa perbedaannya? Syarat mengoptimalkan kalimat thayyibah ini adalah dengan cara
mengambil ijazah dari seorang guru yang berhati takwa, yakni terpelihara dari lupa atau lalai dari mengingat Allah, serta suci atau bersih dari segala sesuatu selain Allah. Kalbunya hidup karena selalu terhubungkan dengan Allah, bukan sembarang ijazah atau talqin atau sekedar ucapan kalangan umum. Sebab meskipun lafadznya sama, tapi kedalaman maknanya berbeda. Ingatlah, hati akan menjadi hidup bila ia mengambil benih tauhid atau kalimat thayyibah dari hati yang hidup pula, sehingga benih itu akan tumbuh dengan sempurna. Sedangkan jika kita mengambil benih tauhid dari yang belum menginjak masa tumbuh, maka tak akan menumbuhkan. Bisyarti akhliha min qalbin taqiyyin naqiyyin mimma siwallah. Kalau dalam bahasa handphone, fitur yang paling banyak dalam kalimat-kalimat Islam adalah kalimat thayyibah. Fitur-fitur itu akan membuka laduni, akan membuka rahasia gaib, akan menjadikan orang itu bisa melihat tajalli ilahi, penampakan ilahi Rabbi secara sifat-sifatnya. Itu kan luar biasa. Orang akan menjadi sangat ikhlas, orang jiwanya akan bersih, orang akan begini, akan begitu, wah, berlimpah ruah. Apakah hal itu bisa didapatkan oleh setiap orang? Itu menjadi sebuah pertanyaan yang mendasar. Pertanyaannya begitu, Pak. Gimana kami? Oh iya. Apa syaratnya kalau begitu? Dengan fitur yang berlimpah ruah ini seperti itu, apa syaratnya? Kata para sahabat dalam kitab Miftahus Sudur, bisyarti akhdhiha min qalbin taqiyyin naqiyyin mimma siwallah. Syaratnya mengambil kalimat thayyibah itu mendapat ijazah. Dan siapa? Min qalbin. Abah tidak mengatakan dari aku. Abah tidak mengatakan dari guru. Abah tidak mengatakan dari syekh. Tapi Abah mengatakan min qalbin taqiyyin, dari sebuah hati taqiyyin yang penuh takwa, naqiyyin yang jernih, mimma siwallah, dari apapun selain Allah. La bikulli kalimatin, tidak sembarang kalimat, yusma'u min afwahil ammah, yang didengar dari mulut-mulut orang awam. Kenapa? Wa in kana lafdhu wahidan, meskipun lafadznya satu, yaitu la ilaha illallah. Ustaz ini bisa nyebut la ilaha illallah, kiai ini bisa nyebut la ilaha illallah, kita semua bisa nyebut la ilaha illallah. Lakin fil makna tafawut, tapi bicara masalah kandungan, bobot, arti, makna, tafawut gak akan sama. Iya, la ilaha illallahnya sama, tetapi bobotnya berbeda. Li'annal qalba yaji'u, dalam redaksi ada yang menyebutkan kata-kata Yahya, ada yang mengatakan li'annal qalba yaji'u. Saya kebetulan mencoba untuk mengkorelasikan kitab Miftahus Sudur ini, kan di dalam mukadimah diambil dari 9 kitab. Di antaranya adalah Sirrul Asrar, Minahus Saniyah, kemudian ada Khazinatul Asrar, Jami Usul fil Auliya. Itu ada 9 kitab rujukan-rujukan yang oleh para sahabat diambil penting-penting, yang sangat penting, zip seperti itu, ya, dimasukkan kemudian di dalam kitab Miftahus Sudur. Itu ada 9. Nah, saya baca dari kitab Sirrul Asrar bukan li'annal qalba yahya, tetapi li'annal qalba yaji'u. Makanya saya tulis yaji'u. Barangkali ada perbedaan redaksi dengan kitab Miftahus Sudur yang lain. Ini didasari karena saya membaca dan membuka kitab Miftahus Sudur yang Sirrul Asrar yang asli, sebagaimana ini adalah kata-kata Tuan Syekh Abdul Qadir sebenarnya. Ya.
Li'anna al-qalba yaji idza akhadha badra tauhid min qalbin hayyin fayakuna badran kamilan.